6. Putusan sesat fakta akibat majelis hakim mengabaikan hak-hak prosedural para pemohon PK guna diperiksa dan diadili sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan melakukan kesesatan fakta dengan hanya mengandalkan pengakuan para pemohon PK saat diperiksa di Polres Kota Cirebon. Padahal keterangan tersebut telah dicabut. Perlu diketahui bersama, selain hak untuk memberikan keterangan yang bebas selama BAP penyidikan, tersangka juga berhak untuk melewati semua proses rangkaian penyelidikan dan penyidikan secara fair dan legal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mendapat perlakuan dan tindakan penyelidik atau penyidik di bawah surat perintah. Namun demikian, inkasu terungkap fakta para pemohon PK telah melalui proses interogasi secara ilegal pada tanggal 31 Agustus 2016 jam 16.30 WIB yang dilakukan oleh beberapa pejabat Polri tanpa dasar. Saudara Rudiana dan Gugun Gumilar yang mengaku telah melakukan interogasi sebagaimana dimaksud dalam keterangannya dalam putusan halaman 34 dan halaman 41. Sementara itu, Saudara Dodi Irwanto pada halaman 39 berusaha mengaburkan tindakan penangkapan ilegal yang dilakukan mereka dengan istilah mengamankan. Istilah ini tidak dikenal dalam KUHP dan Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Penggunaan kata mengamankan merupakan tindakan menghaluskan kata tapi mengaburkan makna. Dalam perspektif hukum acara pidana, tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan fungsi penyelidikan atau penyidik, yaitu menangkap para pemohon PK di depan SMP N11 Cirebon. Selanjutnya membawa dan menginterogasi di ruangan unit narkoba Polres Cirebon Kota oleh saksi Rudiana dan kawan-kawan, yang pada akhirnya berujung dijebloskannya ke sel tahanan. Bahkan sebelum saksi Rudiana membuat laporan polisi di bagian reserse umum Polres Cirebon Kota. Tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan yang melakukan penangkapan dan interogasi kepada para pemohon PK tanpa disertai surat perintah penyidikan secara diam-diam dibenarkan oleh majelis hakim karena dijadikan sebagai salah satu dasar menjatuhkan putusan pidana seumur hidup kepada para pemohon PK. Perbuatan saksi Rudiana dan kawan-kawan, jaksa penuntut umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon selain melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, atau konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dalam arti melakukan, membiarkan, bahkan melegalkan perbuatan penyiksaan sama saja dengan melakukan penyiksaan. Sehingga ketidakpedulian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sama kejamnya dengan melakukan perbuatan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Bahwa selain itu, tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan yang melakukan penangkapan yang disamarkan dengan istilah mengamankan dan melakukan interogasi bahkan melampaui kewenangannya dari sekedar melakukan penyelidikan. Dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 angka 3 Perkapolri nomor 14 tahun 2012 pun tidak ada tindakan interogasi, tapi yang ada adalah tindakan wawancara interview sebagai bagian dari tindakan penyelidikan. Ini menandakan bahwa tindakan penyelidikan selain harus taat prosedur dan berdasarkan surat perintah, juga harus benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang humanis dan tanpa penyiksaan. Sehingga dalam ketentuan tersebut hanya dibolehkan melakukan tindakan wawancara atau interview, bukan interogasi yang memiliki konotasi represif sebagai cara mendapatkan keterangan selama penyelidikan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan, yaitu keterangan saksi 1 Rudiana,
Saksi 3 Dodi Irwanto bin Durrahman, Saksi 4 Gugun Gumilar bin Warba, dan Saksi 14 Andi Safrudin diketahui fakta hukum, yaitu Saksi Rudiana bersama dengan Saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, Saksi Gugun Gumilar bin Warba, dan Saksi Andi Safrudin membentuk tim, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 WIB melakukan tindakan pengamanan berupa penangkapan dan bahkan melakukan interogasi kepada para pemohon PK tanpa prosedur hukum yang benar, bahwa perbuatan Saksi Rudiana bersama dengan Saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, Saksi Gugun Gumilar bin Warba, dan Saksi Andi Safrudin yang melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan bagian dari tindakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Namun sayangnya perbuatan tersebut dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar karena dilakukan sebelum adanya laporan polisi, sehingga jelas perbuatan Saksi Rudiana bersama dengan Saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, Saksi Gugun Gumilar bin Warba, dan Saksi Andi Safrudin adalah perbuatan main hakim sendiri karena tanpa didasari dengan surat penangkapan, surat perintah penyelidikan, dan surat perintah penyidikan. Sosok Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana dan teman Aib, diduga siksa terpidana kasus Pina. Sejak kapan saudara tahu bahwa kalian ditangkap dengan dasar alasan apa? Sejak kapan tahunya bahwa dituduh? Kurang tahu sih, tahu-tahunya langsung ditangkapin aja semua tuh Pak. Langsung ditangkap semua, nyampe di mobil udah dipukulin ya, udah dipukulin, kita nyampe udah di Polsek 851 itu, saya turun dari gerbang 851 itu, turun itu udah suruh jalan bebek, banyak polisi pada baris di situ, pada baris ngadang kita yang 8 itu, ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek. Ya dilakukan udah kayak binatang lah Pak, kita tuh pada di sana Pak. Berapa orang yang dipukul pada malam hari itu? Semuanya Pak. Itu jam berapa waktu pemukulan? Jam setengah 6 tuh masih, dan sampai situ dari setengah 6 tuh udah dipukulin tuh Pak, sampai malam, sampai jam 12 malam masih dipukul. Bagaimana bisa dipraktekkan cara memukulnya? Ya banyak sih Pak, ya di belakangnya mah ada yang diindek, ada yang dibasem, bukan tuh Pak, ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem. Jadi mata kan nggak kelihatan Pak, tuh mukul polisi, jalisit semua mukul. Pada saat polisi memukul itu, ucapan apa yang disampaikan polisi sehingga suruh ngaku Pak? Contohnya? Ya suruh ngaku aja, ngaku aja, ngaku. Ya sayanya nggak tahu ya Pak ya, nggak tahu apa-apa ya bilang aja terus nggak tahu. Terus sampai sore. Tentunya ada upaya kami untuk apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Ada itu katanya disiksa, digoreng atau diapa? Saya nyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto Pak. Ada dokumentasinya. Bisa proses. Para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Dan posisi masih utuh. Bukannya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya? Itu pada saat kami berempat mencoba mencari informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV. Tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart juga nyari CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan cuci mobil. Jadi kita samperin. Semua orang yang di situ kami tanya Bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik. Kalau ada laporan, saya tidak perlu ketur lagi, langsung saya proses, saya coba. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polki, apakah itu Polwan. Ya, saat melakukan penangkapan terhadap para terpidana kasus Pina Cirebon, Ibtu Rudiana ditemani oleh 3 anak buahnya. Adapun 3 anak buah Ibtu Rudiana yang ikut melakukan penangkapan terhadap terpidana kasus Pina itu adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin, dan Bribka Dodi Irwanto. Nama Gugun Gumilar menjadi sorotan usai dirinya disebut dalam sidang peninjauan kembali atau PK Sakatatal. Aldi, adik terpidana kasus Pina Cirebon, Eka Sandi,
menyebut bahwa Gugun Gumilar melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Pina. Bahkan Andi juga turut mengalami penyiksaan, dipaksa mengaku terlibat kasus Pina Cirebon. Kata Aldi, ada 2 penyidik yang paling kejam saat menyiksa terpidana kasus Pina Cirebon. Ada 2 orang, kata Aldi saat menjadi saksi di sidang PK Sakatatal. Aldi mengungkap satu polisi bernama Aris Papua. Polisi kedua menurut Aldi adalah Gugun Gumilar. Namanya Aris Papua sama Gugun itu yang paling kejam, kata Aldi. Akibat penyiksaan tersebut, Aldi sampai mengalami luka berat. Saya keluar saja sudah kayak ngesot, kata Aldi. Gugun Gumilar merupakan anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon. Pada 2016 lalu, Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Gugun Gumilar turut menangkap 7 terpidana kasus Pina. Gugun Gumilar merupakan teman dekat Aep, tukang cuci steam yang menjadi saksi kunci kasus Pina Cirebon. Pedagang dekat bengkel Aep, Sauri, bercerita saking dekatnya Gugun Gumilar sampai mempercayakan motornya cuci motor ke Aep, terus pulang bawa motor Aep. Nanti kalau sudah selesai dianterin ke sana atau rumah Gugun diambil motornya Aep, kata Sauri. Sebelumnya, Sauri sempat menceritakan tentang sosok anak buah itu Rudiana berinisial G ini tak sekedar cuci. Polisi satuan narkoba dan Aep itu bahkan saling bertukar motor. Cuci motor ke Aep, dia pulang bawa motor Aep. Nanti kalau selesai dia dianterin ke sana, diambil motornya Aep, kata Sauri ke Dede Mulyadi. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu, sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya untuk membeli minuman. Dia kan sering minum es di warung saya. Memang saya tahu, nggak jauh dari Saladara, daerah tinggal di Majasem, terkenal orang itu, kata Sauri. Kalau dibilang buzzer, iya unit narkoba, tambahnya. Menurutnya, Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerbekan. Sebelum kejadian Aep digerebek anak-anak sama Pak RW sudah dekat, katanya. Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Hadi, Jaya, Sudirman, Sakatatal, dan Supriyanto. Saat ditanya Sauri, anak buah Ibtu Rudiana yang merupakan teman Aep itu memberi jawaban ketus, ikut atau menangkap, saya tahu, malah saya tanya Pak ada apa, udah diam aja, beh, kata Sauri menirukan jawaban ketus anak buah Ibtu Rudiana itu. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Pina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Pina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin, dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polres Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Pina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Pina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasarkan informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Pina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Pina, namun tidak dibuka. Terungkap, Gugun Gumilar rupanya memiliki media sosial Instagram. Dalam akunnya, Gugun Gumilar pernah getol memposting kegiatan sebagai polisi. Gugun Gumilar bahkan pernah berpose di depan kantor unit narkoba. Gugun Gumilar memiliki peran penting dalam kasus Pina Cirebon. Tertera di putusan kasus Pina Cirebon, Gugun Gumilar bersaksi telah melihat CCTV, tapi anehnya CCTV tersebut tidak dibuka. Keterangan Gugun Gumilar sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka, kata pengacara Peggy Setiawan Tony RM. Sementara itu, Ibtu Rudiana membantah pihaknya telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Pina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa para terpidana mengakui perbuatannya di kasus Pina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, tidak, atau disiksa, kata Ibtu Rudiana. Menurutnya, saat diserahkan kepada unit Bareskrim Polresta Cirebon, kondisi Eko, Eka, Jaya, Sudirman, Supriyanto, Hadi, dan Sakatatal masih baik-baik saja. Pada saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana membantah menyiksa terpidana agar mengakui perbuatannya dalam kasus Pina Cirebon. Tidak ada penyiksaan, kan posisi masih utuh, mukanya masih utuh, tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana.